Fenomena alam yang sering terjadi kerap membuat kita berpikir, ini semua terjadi karena apa dan kenapa? Apakah fenomena ini terjadi karena ulah kita sebagai manusia? Atau memang karena sudah harus terjadi? Deras yang mengguyur kota Tangerang Selatan membuat jalan raya Arya Putra, Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Akibatnya, pemirsa, para pengendara yang ingin melintas dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun sebaliknya tidak bisa melintas jalan tersebut. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 memilih berputar arah untuk mencari jalan alternatif. Namun sebagian pengendara motor yang menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Banjir yang merendam jalan raya Arya Putra Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten sering kerap terjadi apabila intensitas hujan yang tinggi yang diduga diperparah dengan buruknya drainase di kawasan tersebut. Gue mau nanya dah, wah akhir-akhir ini Jakarta tuh sering banjir, kira-kira kenapa ya? Sebenarnya cuma Jakarta, Bukan Jakarta doang. bukan cuma Jakarta, tapi di daerah Pamulang, di daerah Ciledug termasuk. Salah satunya tadi, apalagi juga masuk musim hujan kan akhir-akhir ini, hujannya deras, banjir juga deras jadinya. Udah gitu, nggak cuma di komplek-komplek doang, tapi di perumahan-perumahan warga lokal biasa tetap kena banjir. Gitu, itu kenapa ya? Nah, itu kenapa bisa terjadi banjir? Apalagi yang gue lihat sih di Ciledug ya. Di Ciledug tuh parah banget, udah macet, banjir. Ya terus hujan deras juga kan, hujan angin belakangan ini. Ya mungkin sih salah satu penyebabnya itu dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh orang-orang Indonesia ini. Iya. Karena orang-orang Indonesia ini masih suka dan menjadi kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Mungkin ya, jadinya karena sampah itu dibuang sembarangan, akhirnya dia menyumbat saluran-saluran di negara ini. Salah satunya ya yang sering terjadi banjir tadi kayak Pamulang, Ciledug. Ya di Jakarta ini lagi sering banget ya banjir. Iya. Lagi musim hujan ini kan. Ya, betul. Nah, tapi datanya juga kita harus cari sih sebenarnya. Nah, Iya. mungkin kita cari di internet aja kali ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Apakah benar si sampah-sampah yang dibuang sembarangan ini salah satu penyebab banjir? Atau ada hal-hal lain yang bikin banjir ini makin membludak belakangan ini? Oke tuh boleh. Boleh sih. Karena kita juga nggak bawa laptop nih. Mana kalau kita cari di kosan aja, karena laptop di kosan nggak aneh. Iya. Yaudah Kita ke kosan aja kali ya. Iya. Kasih. Nah, bro, nih gue udah ketemu nih website dan juga berita tentang sampah pembahas kita yang kemarin. Nah, fakta-fakta itu banyak nih. Menurut tempo.com, itu tuh banyak, salah satunya banjir terjang 59 RT di Jakarta. Itu kan sangat, wah banyak banget. Dan salah satu juga luapan sungai di Ciliwung, di Bogor. Dan ribuan ton sampah. Nah, kebanjiran itu akibat diguyur hujan malam. Terus saringan di sampah Ciliwung ini naik gitu. Yang sehingga meluap air tersebut dan juga sehingga menjadi akibat banjir di Jakarta ini. Yang gitu, Prer. Berarti emang sampah sepengaruh itu ya. Luapnya sungai-sungai di Jakarta ini Betul banget. mengakibatkan banjir ya. Lagi ngapain sih, Bre? Serius banget dah. Ini kita lagi nyari berita tentang sampah. Katanya tuh sampah jadi penyebab banjir di Jakarta. Nah, makanya gini kita riset. Akhirnya kita nemu nih penelitiannya. Gitu, San. Oh alah, pas banget itu. Gue kemarin kan sempet rumah gue kan di Jakarta juga. Ya. Gue ngeliat ini petugas Sudin juga di situ. Gimana kalau kita ke sono kita tanyain bareng-bareng? Karena dia emang yang ngurusin tentang banjir-banjir ini ya. Iya. Oke, berarti kita langsung ketemu mereka aja kali ya. Iya. Yuk. Ayo guys dah. Tupoksi saya selaku Dewan STI di bertugas di sini adalah saya mengoperasikan Popam, menjaga agar wilayah yang saya kerja di sini itu biar tidak terjadi banjir dan menjaga juga situasi entah kebersihan, entah apa. Jangan sampai pompa yang saya operasikan terjadi kendala-kendala, saya harus secepatnya melaporkan tidak terjadi kendala. Kendalanya sih mungkin karena mungkin di sini terlalu banyaknya sampah, kayu-kayu balok, bahkan kain-kain, terkadang itu yang bisa menghambat
kerja mesin kita. Karena kalau sampai terjadi kayak kain masuk ke dalam saringan atau apa, itu mengakibatkan performa mesin kita jadi kurang. Saya waktu itu sudah sempat berkoordinasi dengan RW setempat agar menghimbau warganya untuk tidak membuang sampah di saluran dan minta tolong untuk dibuatkan tempat-tempat sampah di masing-masing rumahnya agar sampah itu tidak guguran di saluran, terutama kayak kayu balok ataupun ranting-ranting pohon ataupun kain-kain, itu sangat 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 mengganggu aktivitas kita untuk pompa kita biar tidak terjadi kendala-kendala. Sangat-sangat berpengaruh untuk posisi penanggulangan banjir seperti saya. Karena banyaknya sampah atau banyaknya hal-hal yang dibuang di saluran itu akan berakibat dengan kerja mesin. Kalau terjadi misalkan banyaknya sampah, banyak ini mesin kan jadi lambat atau bahkan bisa terjadi kerusakan, tambah sampai balok masuk atau kain-kain masuk. Jadi kita harus rajin membersihkan juga gitu. Ya, banjir. Fenomena ini sangat sering terjadi. Kita sebagai manusia harus sadar akan lingkungan kita, terutama tempat di mana kita tinggal. Kita masih sering membuang sampah sembarangan. Perbuatan ini sangat merugikan banyak orang. Aturan yang sudah ada yang seharusnya kita patuhi, tetapi kita sering mengabaikannya. Sampah bukan hanya masalah sepele, tetapi bisa menjadi masalah serius untuk umat manusia. Ini semua tentang hukum dan kebiasaan.